Kita semua memperingati Isra wal Mi'raj, dan ini merupakan Jumat terakhir di bulan Rajab. Pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Wa fi Rajab bisab'in, di bulan Rajab ini dikali 70. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah, di bulan Sya'ban ruah yang tinggal beberapa hari lagi dilipat gandakan 700. Wa fi Ramadhan bi alfi, bulan Ramadan 1000. Semua kebaikan ganjarannya dilipat gandakan. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau pahala dilipat gandakan, apakah dosa juga dikali lipatkan? Kan logikanya begitu. Kalau bulan Ramadan satu pahala dikali 1000, berarti kalau bikin dosa di bulan Ramadan, dosa juga dikali 1000. Allah menegaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat balasan sekurang-kurangnya. Mengapa dikatakan sekurang-kurangnya? Karena kalau bulan Rajab jadi 70, bulan Sya'ban jadi 700, bulan Ramadan jadi 1000. Namun sebaliknya, wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang datang membawa satu dosa, dia tidak akan dibalas kecuali hanya semisalnya saja. Subhanallah. Baik betul Pak Allah itu ya. Baik betul. Pahala dilipat gandakan, dosa tidak. Ditambah lagi dengan sabda Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Amal soleh yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, tamhuha, menghapus dosa-dosa. Kira-kira Bapak Ibu kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget ya. Apalagi emak-emak itu, kaki yang cangkem soalnya. Loh, mengapa emak-emak banyak dosa Pak? Karena ada hadisnya, man katsura kalamuhu katsura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya. Kata Pak Buntoya, saya yang banyak ngomong. Iya juga ya Pak. Yang banyak dosa itu penceramah, karena banyak ngomongnya. Walaupun ceramahnya capek, udah diganti sama amplop dan isinya. Mengapa penceramah resiko banyak dosa? Karena bisa jarkoni. Tahu jarkoni? Iso ujar, ra iso ngelakoni. Bisa ngajar tapi tidak bisa menjalankan. Ini resiko. Jadi kalau mau hitung-hitungan dosa, kita semua banyak dosa. Tapi yakin, percayalah, kebaikan kita hari ini, ibadah kita saat ini, amal soleh yang kita kerjakan akan menghapuskan dosa-dosa di masa lampau. Allahumma amin. Nah, termasuk sekarang nih, Bapak Ibu mau nggak habis pengajian dosanya habis? Mau? Satu, jangan pulang kalau nggak selesai. Yang namanya pengajian itu baru boleh pulang kalau selesai doa. Mengapa harus selesai doa? Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Makanya kalau kita pengajian nggak sampai doa, berarti nggak punya. Saya ulang lagi. Doa itu otaknya ibadah. Makanya kalau pengajian nggak sampai doa, sudah pulang duluan, berarti nggak punya otak. Bahasa kasarnya begitu.
Jangan pulang hingga selesai. Yang kedua, Bapak Ibu, ada amalan mudah. Man akhraja adzam minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengambil sebutir kotoran sekurang-kurangnya sebesar biji kacang hijau saja. Barang siapa yang mengambil sebutir sampah dari dalam masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga. Maka kalau Bapak Ibu pengen keluar dari sini pasti insya Allah masuk surga, jangan lupa bawa sampahnya masing-masing. Jangan meninggalkan plastik pipet itu, Pak. Jangan meninggalkan kue yang jatuh, anak-anak sekalian. Semua sampah yang ada di penglihatan mata kita, mari kita taruh dalam kotak. Kalau tidak ada yang kita kantongi, kita bawa bersamaan, kita keluar dari masjid, kita letakkan di tempat sampah, dosanya Allah hapuskan dan Allah bangunkan istana di surga nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan sabda Nabi. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, rukun hadis 555. Limanya 3 kali, tripanca, pas betul sama minum bapak-bapak ini. Tripanca tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 234, Ji Samsu, pas betul sama rukunnya bapak-bapak. Sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, utitu bil buraq. Malam itu datang kepadaku buraq, didatangkan buraq. Farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku menunggangi buraq ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di belakang Lampung, Wak. Nurul Yakin namanya ya. Di Palestina. Kita nyebutnya Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, sholat 2 rakaat. Makanya ini harus diklarifikasi Bapak Ibu. Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat. Itu salah kalimatnya. Yang benar, Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Kan seolah-olah Pak, sholat baru ada ketika Nabi pulang Mi'raj. Padahal sebetulnya sholat sudah ada sejak awal, cuman belum 5 waktu wajibnya. Nabi masuk masjid lalu sholat 2 rakaat. Sholatnya awalnya sendirian. Begitu salam penuh masjid, penuh. Malaikat ternyata. Ini Masjid Nurul Yakin ini kalau subuh penuh nggak? Penuh sama nyamuk ya Pak. Cuman saya juga heran, kadang-kadang yang pintar-pintar nggak nongol ke masjid, yang nongol yang goblok-goblok Pak. Maka ada kejadian di masjid, imamnya nggak ada yang datang, ustadznya nggak ada yang nongol, yang ada awam semua dorong-dorongan Pak. Terpaksalah Mbah Slamet yang paling tua. Ada Pak Slamet di sini. Oh ada tuh, enten nih, masya Allah ada ternyata, ada. Mbah Slamet yang disuruh jadi imam, kata Mbah Slamet, aku rapal kunut, gimana aku mau jadi imam? Kata makmum, udah Mbah, sing penting subuhan dah kunut gak apa-apa kita, daripada bubar pulang. Kata Mbah Slamet, oke. Masuk mihrab pengimaman Mbah Slamet, rakaat pertama lancar. Bacaannya Fatihah sama Qulhu yang pendek aja kan. Begitu rakaat yang kedua habis Fatihah, Mbah Slamet diem, nggak baca apa-apa.
Makmum dari belakang ngode. Mbah Selamat sik menang, masih diem juga. Aham. Tambah rame yang aham. Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Kata makmum, boleh Mbah. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Tapi nggak bisa disalahkan. Wong memang awam. Makanya kita mesti memakmurkan masjid. Untuk ukuran Bandar Lampung, Bapak Ibu, pengajian malam ini rame banget ini. Susah Pak pengajian Isra Mi'raj rame kalau di kota sekarang. Yang rame kan di kampung. Ini di Nurul Yakin saya kaget, di luar ekspektasi saya. Bener Bapak Ibu. Coba keliling masjid-masjid Bandar Lampung nih, kalau pengajian yang penuh cuman pinggir aja orang nyender Pak. Mending nyendernya tuh ngeliatin yang ceramah, tidur. Ya gimana kita mau semangat ceramahnya? Yang ngedengerin juga sudah gak punya motivasi. Ini makanya saya kaget kok penuh ya. Ini luar biasa, di luar dugaan saya sebelumnya. Mudah-mudahan mendatangkan berkah. Allahumma amin. Selesai sholat 2 rakaat Nabi kita, tsumma kharajtu, lalu aku keluar masjid, kata Nabi. Faja'ani Jibril, di luar itulah Jibril nongol. Mendatangi aku malaikat Jibril bi'ina'im min khamrin, ditawarkan secawan khamar kepada Nabi, wa ina'im min laban, dan secawan susu. Semangkok khamar, semangkok susu. Tahu khamar enggak Bu? Khamar itu kalau kata orang Medan tuak. Kalau kata orang Jawa susu gendruwo. Susu juga tapi buat gendruwo, bukan buat manusia. Waktu itu khamar belum haram. Jadi Nabi milih manapun gak dosa. Waktu itu khamar belum haram. Milih manapun gak dosa. Mau milih khamar enggak dosa, mau milih susu juga enggak dosa. Tapi Nabi harus milih. Nyelip dikit nih Pak. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, nanti kalau pemilihan 14 Februari masuk TPS nyoblos, kalau salah milih dosa tidak? Mau tahu jawabannya nggak Bapak Ibu? Jawabannya tidak berdosa. Cocok apa cocok? Jangan suka nakut-nakutin umat ya Pak. Ada yang suka ngancam, awas ya, kalau salah pilih nanti masuk neraka. Enak aja. Kita nggak jadi apa-apa diancam-ancam. Jangan suka begitu. Agama jangan digunakan untuk mendoktrin orang awam. Saya ini Pak mengambil pendapat ulama yang ijtihadnya longgar. Kalau pilihannya salah, pahalanya 1. Kalau pilihannya benar, pahalanya 2. Enak kan? Pokoknya Bapak Ibu datang saja ke TPS jadi warga negara yang baik, nggak ada satupun dosa atas pilihan itu. Yakin, percayalah. Cocok atau cocok? Jangan sering-sering nakut-nakutin umat nih. Harus begitu. Nanti bahas itu Pak. Kita masuk ke sini. Nabi mau pilih manapun nggak ada yang salah. Mau pilih susu silakan, khamar silakan, karena khamar belum haram. Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Penceramah itu Pak kadang main tangan, kadang pakai jari. Tapi ingat, kalau saya pakai jari jangan pernah diasosiasikan kepada nomor urut capres ya. Kita ini harus, ini ngaji beneran Pak. Kita ini kalau di masjid ini ngaji beneran itu. Ya mau nggak mau, kadang begini, kadang begini kan. Namanya ceramah, jangan diasosiasikan. Balik lagi, aku pilih semangkok susu, kata Nabi. Kata Jibril, ikhtartal fitrah. Mantap bahasa kita Pak. Pilihan kamu fitrah. Fitrah itu apa? Hati nurani. Peristiwa Isra wal Mi'raj sudah mengajarkan kepada kita memilih yang benar itu berdasarkan hati nurani. Itu yang benar. Karena kalimatnya ikhtartal fitrah. Pilihan kamu hati nurani Muhammad. Lo Jibril, seandainya aku milihnya salah, yang aku minum khamar, apa jadinya? Seandainya engkau minum khamar Muhammad, kata Jibril,
maka umatmu bakal teler semua. Ya Nabi dulu minum susu Pak, yang teler masih banyak. Apalagi Nabi minum khamar, udahlah teler semua orang Islam itu. Untung Nabi milihnya tepat. Walaupun kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, milihnya kan enak. Tangan kanan susu, tangan kiri Jibril khamar, milihnya enak. Alamatnya pasti, adresnya jelas, mereknya jelas, susu khamar. Persis kayak nyanyian zaman dahulu itu. Madu nyaut aja mama, racun di tangan kirimu. Kan enak milih yang tangan kanan madu, milih yang tangan kiri racun. Ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun kira-kira? Coba kita ulang redaksinya. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Ibu-ibu milih susu atau khamar? Susu dong. Milih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Ada yang nyebut di racun loh Pak. Coba sekali lagi. Milih tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Milih susu atau khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu apa di racun? Oh, enggak dua-duanya ya. Milih di madu makan hati ya Bu ya. Milih di racun mati. Sama kalau kata orang Lampung gegoh-gawa. Kawin lagi lakinya sama aja. Jadi balik lagi, enak milihnya Pak. Ketika pilihan itu pasti. Cuman yang jadi masalah itu kalau talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqa bil batil, kecampur yang hak dengan yang batil. Susu kecampur khamr, nggak bisa dipilih. Madu campur racun, nggak bisa dipilih. Ibarat air campur bensin, separuh air separuh bensin. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak ada benernya itu. Makanya yang hak sama yang batil selamanya tidak akan bercampur. Yang lebih repot lagi yang nomor 3 Bapak Ibu. Apa itu talafi? Apa itu talafi? Kamuflase. Ketipu penampilan. Penampilannya Islami tapi tukang provokasi. Jubahnya sunnah tapi tukang menyebar fitnah. Kerudungnya nyengser di tanah, mak-mak rajin mengaji tapi jago ngerumpi. Ini di sana, kalau di sini pusatnya. Jangan emak-emak nih kadang-kadang kalau sudah ngomongin tetangga keriting bibirnya, sampai mendelik matanya. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan inkonsistensi. Gelarnya Pak Haji tapi tukang korupsi. Ya Pak ya? Ya orang Islam yang sudah naik haji, apa orang Islam yang ditangkap KPK rata-rata sudah haji itu loh Pak. Kita dihadapkan dengan inkonsistensi itu Bapak Ibu. Kalau kata wong Palembang waluyo. Ada Pak waluyo enggak ya? Oh maaf kalau ada ya Pak, waluyo. Wajah lugu hati buayo. Itu waluyo Palembang. Nek waluyo Jawi ya enggak begitu, jangan tersinggung. Talafi. Nah artinya Bapak Ibu hati-hati di zaman sekarang, apalagi urusan agama. Agama kadang dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan kekuasaan. Hati-hati. Saya kapok Pak, beli perumahan syariah, ketipu. Begitu saya ketipu, pokoknya nggak sesuai dengan pesanan. Judulnya syariah. Begitu hendak kita klaim karena nggak sesuai dengan kesepakatan, balikin. Ya udah Pak Ustadz, kalau nggak mau ngelanjutin, uang Pak Ustadz nanti kami kembalikan. Begitu kontrak sudah kita kembalikan, uang kita tagih, dibayarnya nyicil sampai sekarang nggak lunas-lunas Pak. Oi ternyata dia nggak pakai duit kita buat modal bikin perumahan. Kita mau nuntut sama siapa? Makanya saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu, apa-apa sekarang mending pakai bank Pak.
Karena kalau pakai bank itu ada yang tanggung jawab, kan begitu. Cuma kalau nggak pakai bank, siapa yang mau tanggung jawab? Walaupun judulnya kapling syariah, judulnya perumahan syariah, siapa yang mau tanggung jawab? Mau ngadu-ngadu kemana kita? Kalaupun mau pakai jalur hukum, duit udah habis duluan nantinya. Ini yang saya sebut betapa agama hanya dimanipulasi untuk kepentingan bisnis. Jangan sampai sedemikian rupa. Kalau ke bank kan enak. Kalau kita nggak mau lanjut, ya sudah, nanti dikembalikan uang kita, kan enak Pak. Paling kena denda penalti. Kadang-kadang orang Islam juga salah mengharam-haramkan bank. Kalau mau mengharamkan bank itu, bapak-bapak yang PNS nggak boleh lagi ngambil gaji pakai bank lampu. Berhenti Pak. Nggak boleh lagi Bapak Ibu masuk tol karena pakai kartu bank itu. Bahkan mohon maaf Pak, orang yang mengharamkan bank nggak boleh pakai duit, karena duit itu produk perbankan. Jadi agama jangan dibuat kaku, jangan dibuat pening oleh kita sendiri. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu, nggak selamanya apa yang tampilannya sangat Islami belum tentu pada kenyataannya. Hati-hati sekarang. Tampilannya kopi, dalamnya sianida, matilah Wayan Mirna Solihin yang dugaannya kepada Jessica Kumala Wongso itu. Sampai sekarang saya aja belum percaya, benarkah Jessica meracun Mirna? Sampai sekarang kan masih ngambang gitu kan. Makanya hati-hati, kasus kopi sianida Jessica yang menewaskan Wayan Mirna Solihin adalah pelajaran dari Allah bahwasanya dunia internasional sedang diajari hati-hati dengan penampilan. Penampilan boleh kopi, tapi dalamnya boleh jadi mematikan. Ini penting. Nah, hanya saja saya cuma ingin ingatkan, betul kalau kata Pak Arwandi tadi, tinggal menghitung hari. Masa kampanye tinggal besok kan Pak ya? Minggu, Senin, Selasa sudah masa tenang kan? Rabu kita nyoblos. Sebagai warga negara yang baik, jangan golput Bapak. Nggak baik golput itu. Jangan golput. Datanglah ke TPS hari Rabu itu, sediakan batik yang paling bagus buat suami ya Bu ya. Ibu-ibu ngopor ayam ya Bu ya. Kita pesta bener Pak. Datanglah ke TPS, milih berdasarkan hati nurani. Jangan karena amplop. Cocok atau cocok? Soalnya gini, kadang-kadang yang ngerusak pasaran politik ini kita dewe Bapak Ibu. Ada yang pakai spanduk, enggak nerima kalau cuman gocap. Sekarang sudah pada naik semua. Kalau 200.000 gua coblos. Maaf Pak. Ada caleg yang ngasih 50.000. Apa kata emak-emak? Pelit Pak Buntoyo. Ini umpama. Cuman cangkem ngomong pelit, tapi duit diambil Pak. Masih pula dikantongin ternyata. Ada caleg yang ngasih 100.000, baru agak sumringah. Ya insya Allah milih Bapak. Insya Allah. Insya Allah tuh nggak bisa dipercaya sekarang Pak. Ada caleg yang ngasih 200.000, siap. Saya nyoblos Bapak. Baru mantep 200. Begitu ada caleg yang ngasih 300.000, lain lagi, siap. Saya, keluarga saya, semua nyoblos Bapak. Wih, emak-emak 300.000. Begitu ada caleg yang ngasih 500.000, apa kata emak-emak? Nah ini baru Pak, kalau gope. Saya nyoblos Bapak, Bapak juga boleh coblos saya. Ya ini kan cuman anekdot Pak, tapi memang ada benernya. Betapa hanya gara-gara uang, murah lagi, harga diri manusia tergadaikan. Jangan sampai sedemikian rupa. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau ada yang money politik serangan pajar diambil tidak? Saran saya jangan. Cuman kalau di kampus saya nggak bisa ngomong begitu. Apa orang kata orang kampung saya? Nggak bisa dong kami terima, nggak ada beras di rumah soalnya. Iya juga Pak. Saya nggak bisa menyalahkan masyarakat kecil yang dia butuh uang buat beli beras. Gimana nggak diambil? Pulsa listrik sudah nit, malu sama tetangga. Ada caleg kasih, dia diambil. Nah kalau memang terpaksa begitu, ya silahkan saja.
Secara hukum fikih itu tidak termasuk sogok menyogok. Ya kapan-kapan ngaji fikih lah kita, Pak. Mana yang disebut sogok menyogok beneran? Kalau memang terpaksa, tapi niatkan Bapak Ibu, ngambil itu semua hak kita sebagai rakyat Indonesia. Ya Pak ya. Makanya kalau pemerintah bagi bansos, kan lagi marak bagi bansos ya Pak. Kalau pemerintah bagi bansos, enggak perlu Bapak Ibu berhutang budi mau nyoblos siapa, enggak perlu. Karena itu memang hak rakyat Indonesia. Ya Pak ya. Cocok. Itu dong. Kalau memang begitu Pak, silahkan. Cuman saya sarankan Bapak Ibu, demi menjaga kerukunan bermasyarakat, ada baiknya rahasiakan pilihan kita. Kalau tim sukses, nggak apa-apa dia menunjuk ini pilihan saya yang terbaik. Tapi kalau kita orang partai bukan, tim sukses juga bukan, udahlah rahasia. Kalau ada yang nanya nyoblos siapa, rahasia. Apalagi ibu-ibu yang semua caleg ngasih, harus dirahasiakan pilihannya. Semua caleg ngasih diambil Pak. Ibu-ibu harus merahasiakan pilihan. Kalau tidak ngamuk caleg yang nggak dicoblos Bu. Dasar jamaah Nurul Yakin munafik kata dia. Duit gua diambil, gua nggak dicoblos. Dirahasiakan. Nah, cuman saya ajari doanya, memilih itu agar kita betul-betul karena nurani. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kalau hafal, kalau nggak hafal doanya Bismillah jadilah. Terus begini hasilnya, kalau dalam surat Al-Insyirah kan jelas, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tugas kita cuma menyelesaikan tahapan demi tahapan. Dalam proses ini hasilnya kembalikan kepada Allah. Siapapun yang terjadi Bapak Ibu, siapapun yang terpilih. Ya kalau yang terpilih itu calon yang kita demenin enak Pak. Kita memang demen kan. Yang ingin saya sampaikan, kalau yang terpilih itu bukan calon yang kita sukai. Kita harus kembalikan kepada Allah. Jangankan presiden Bapak Ibu, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Setuju? Halo? Begini, saya mau dudukkan soal dulu Pak. Daun yang jatuh pun tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan, apatah lagi presiden. Yakin, presiden sudah ditakdirkan oleh Allah. Percaya atau percaya? Ya nggak percaya kafir, jangan macam-macam. Bener kafir kalau nggak percaya. Nanti begitu hari Rabu keluar quick count, hitung cepat sampai ke penetapan KPU, ternyata yang terpilih bukan calon kita. Kembalikan, ini takdir Allah. Harus begitu dong. Percayalah Bapak Ibu, sudah dicalonkan presiden itu pasti orang baik semua. 01 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. 03 Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD. Bagus semua itu. Tapi kalau maunya saya yang jadi presiden. Maaf Pak Arwani, saya mau kampanye. Kalau saya jadi presiden keren, jeng, Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke Masjid Nurul Yakin. Bapak Ibu saya undang ke Istana Negara semua. Nanti Pak Ustadz Guntoyo saya jadikan Menteri Pertanian, Pak Ustadz Edi Sugianto Menteri Agama, Ustadz Ardi nanti Menteri Pemuda Olahraga, nanti Pak Arwandi saya jadikan Menteri Dalam Negeri. Kok saya jadi stres kayak gini ya?
Ya maksud saya itulah dunia Pak. Dunia ini nggak bisa maksa kita ya Pak ya. Nggak bisa maksa. Dunia saja kita nggak bisa maksa orang kok. Apalagi kehendak Allah. Ana urid wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, dan Allah hanya mengerjakan apa yang beliau inginkan, yang ia inginkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid, maha berkuasa mengerjakan apa yang dia inginkan. Jangan ngatur Allah, jangan memaksa Allah. Ikhtiar sempurnakan, ikhtiar saja sempurnakan. Takdir Allah yang maha tahu. Jangan sampai nanti ibu-ibu berdoa, ya Allah menangkanlah calon presiden kami, kalau tidak engkau menangkan siapa lagi yang akan menyembahmu. Enak aja Tuhan kok dipaksa sih. Nggak boleh kayak gitu tuh. Nanti masuk berita jamaah Nurul Yakin stroke gara-gara capresnya kalah misalnya kan. Atau ada ibu-ibu masuk rumah sakit jiwa gara-gara capresnya kalah. Nggak boleh begitu, berlebihan. Oke, lanjut. Selanjutnya selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami naik mengangkasa, kata Nabi, ke langit dunia. Fastaftaha Jibril, sampai di langit dunia Jibril minta dibukakan pintu. Faqutih alana fa idza ana bi Adam alaihi salam. Dibukakan pintu langit yang pertama. Saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Cuman ada yang aneh Bapak Ibu. Ketika berjumpa dengan Nabi Adam, banyak bayangan-bayangan di kanan kiri. Nabi Adam noleh ke kanan, beliau senyum. Noleh ke kiri, beliau menangis. Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, yang sebelah kanan Muhammad, arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Makanya Adam senyum noleh ke kanan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, leluhur kita, kakek nenek kita, yai nyai kita, sidi-sidi kita, akas sombai kita, mbah putri, mbah kakung, aki kita, leluhur kita yang sudah wafat termasuk golongan kanan semua. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang kiri kata Jibril, arwah, ruh anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Maka ada sebuah sesi Bapak Ibu, Nabi kunjung ke surga, kunjung ke neraka. At-talaqtu fil jannati faraitu aktsara ahlihal fuqara. Aku nengok ke surga, kata Nabi. Ketika aku nengok ke surga, aku lihat sebagian besar penghuni surga adalah penghuni surga adalah orang fakir. Makanya orang miskin masuk surganya duluan semua. Siapa yang dikatakan itu Pak? Petani, nelayan, pekebun. Itulah golongan yang duluan masuk surga. Karena mengapa? Setelah kita telusuri, pekerjaan yang paling mulia itu adalah menjadi petani. Ya Pak ya? Ya petani Pak yang menghidupkan perekonomian. Kalau nggak ada yang nandur padi, mau makan apa kita? Gara-gara ada pekebun kita kenal kopi lampu. Gara-gara ada nelayan kita bisa makan ikan. Makanya Bapak Ibu, yang menghidupkan perekonomian adalah petani, nelayan, pekebun. Itu sektor real. Mohon maaf, kalau kata orang Bank Indonesia, bukan pegawai bank yang menghidupkan perekonomian, karena mereka cuma ngurusin uang kertas. Bukan PNS, maaf betul ya Pak yang PNS, karena PNS cuma nerima gaji. Yang benar itu adalah para petani. Makanya kalau pertanian gagal semua, maka perekonomian akan terpuruk. Maka dari itu wajar kalau petani masuk surga. Mudah-mudahan petani Selampung ini masuk surga semua, amin. Termasuk kita yang mendoakannya. Nah begini, tapi saya ingin bicara tentang fakir ini Bapak Ibu. Kalau saya pikir-pikir, orang Indonesia 2024 ini sudah sugih-sugih semua. Iya Pak ya?
Masjid Nurul Yakin 10 tahun yang lalu panas, Pak. Paling banter pakai kipas kita. Sekarang AC mapas, Pak. Ini nyaman. Saya masang AC di rumah itu, Pak. Cuman 2 unit, 1 PK sama setengah PK. Listriknya 2 juta sebulan. Mahal juga ya. Ternyata mau nyaman tuh mahal ternyata kan. Kita sudah sejahtera Bapak Ibu. Saya makanya agak protes kalau ada yang mengatakan begini, enak zaman Pak Harto daripada zaman sekarang, enak aja cangkem ngomong kan saya. Zaman Pak Harto saya masih ingat, namanya zaman dia, TV hitam putih. Yang punya cuman Pak Kepala Suku. Pakai aki lagi seru betul, ya jenaka mati dia habis akinya. Ngecil, blok mati. Yang punya motor di kampung saya Pak, cuman Pak Kados. Mereknya L2 Super. Woi, zaman sekarang semua rumah punya TV, mulai dari TV tabung, LCD TV, LED TV, ganti sekarang TV digital. Udah pakai WiFi semua. Coba bayangkan. Semua rumah punya motor, bahkan punya mobil sekarang ini. Kurang apa kita? Semua serba cukup. HP Android semua. Woi, emak-emak HP Android, pagi-pagi senang. Wah. Dandan pakai skincare, mukanya glowing. Wah. Gayanya kayak sosialita, punya grup arisan, manggil temennya Jeng. Jang. Alangkah Pak. Jeng, hari ini arisan di rumah siapa Jeng? Di rumah Jeng Astuti misalnya. Saking sosialitanya. Gayanya sosialita, muka glowing skincare, tapi nggak dapat bansos, ngamuk. Ini mental miskin ini. Rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, masih nerima PKH. Ini mental miskin, Bapak Ibu. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak, yuk kita jangan bermental miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya Pak ya. Kalau kata Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, apa kata Allah? Wahai Ibrahim, memberi makan orang yang kelaparan lebih utama daripada membangun Ka'bah. Ini Ka'bah loh Pak, Baitullah, pusat kiblat kita. Ngasih makan orang miskin lebih utama daripada membangun Ka'bah. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering kita tawasuli Pak kalau kita yasin tahlil, apa kata beliau? Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Pak, berhenti dulu bongkar pasang masjid ya Pak. Nurul Yakin sudah mewah. Nanti saya khawatir juga Pak ganti takmir, gatel takmir barunya. Granitnya warna putih, pengen diganti hijau apa dia Pak? Ganti takmir berikutnya karena hijau gantinya merah. Tergantung partai yang dia anut, misal kan gitu. Jangan begitu Pak. Malu kita ini. Perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi itu bersumber dari sabda Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Udah cukup bagus masjid kita ini, nggak usah bongkar pasang. Sekarang tugas kita perhatikan di sekitar masjid ini, kalau ada orang yang tidak kebeli beras, cocok atau cocok? Kalau ada yang nggak bisa bayar sekolah, lihat Bapak Ibu, anak saudara, anak keluarga, anak tetangga yang sedang mondok Pak. Kalau ada tetangganya luar biasa Bapak Ibu. Kalau punya anak lingkungan kita mondok, agama akan terjaga. Masjidnya bagus mewah, agama Islam belum tentu terjaga. Orang Islam sugih semua, agama belum tentu terjaga. Tapi kalau anak kita nyantri masuk pondok pesantren, agama akan terjaga. Wa innal ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris para nabi. Saya ini prihatin Pak, santri saya sendiri Bapak Ibu. Ada yang dari jauh melihat temannya itu, temannya jajan dia nggak bisa.
Bayangkan saya rodok itu Bapak Ibu kalau anak saya yang begitu. Ada yang sampai maling duit temannya loh Pak. Makanya santri-santri yang maling duit temannya kata saya nggak usah disetrap. Tanya apa sebabnya. Nggak pernah dikirim orang tuanya. Apa sebabnya? Orang tuanya memang melarat Bapak Ibu. Anaknya mau mondok saja sudah syukur alhamdulillah. Bahkan ada santriwati maling softtek temennya. Begitu di sidang gemeter dia Pak, nangis pucat pasi. Udah nduk kata saya, kamu nggak usah takut, kamu nggak salah, kamu sudah dewasa, kamu sudah datang bulan, cuman buat beli softtek nggak punya uang, anak yatim. Makanya Pak tolong lihat, ada anak keluarga kita, ponaan kita, saudara kita, tetangga kita yang mondok, sisakanlah rezeki. Le, do, ini dari Pak D, dari Wawa untuk kamu. Karena kalau kamu pintar agama, kamulah yang menjaga agama ini. Bukan orang kaya Pak yang menjaga agama, orang berilmu. Kamulah yang menjaga agama ini. Betapa banyak orang-orang yang tak mampu Bapak Ibu, sedemikian rupa. Makanya di pondok saya santri-santri yang belum bisa bayar, enggak saya jadikan utang. Makan tetap sama makan, karena mereka mau belajar ilmu, mau ngapal Quran, ngaji nahu Pak, ngapalin jurumiyah, ibriti sampai alfiyah, udah syukur alhamdulillah, sudah sungguh luar biasa. Jadi kita peduli dengan sesama, itu yang terpenting. Saya ngomong begini karena saya dicemes orang juga Bapak Ibu. Ustaz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, bukan di panggung-panggung ceramah, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Kalau ceramah kayak gini udah jelas Pak, panitia sudah menyiapkan amplop, jangan-jangan sudah dilem ini Pak. Makanya saya ini mau ceramah lama atau sebentar sama aja isinya, udah dilem, yakin saya. Kalaupun lupa Pak pasti diantar ke rumah. Oh di Bandar Lampung ini Pak, jangankan ceramah yang sengaja diundang begini, khutbah Jumat aja diamplopin dia Pak ya. Awas, ada khotib nggak diongkosin, jadwal berikutnya nggak berangkat ya Pak, yakin saya. Zaman dulu mana ada ulama khutbah diamplopin, nggak ada. Nabi ceramah di Sangoni nggak ada. Ya juga ya. Apalagi pengajian akbar. Nah besok nih saya pengajian akbar di Musuji sana Pak. Apa kata panitia? Pak Yai ngapurong ge. Napa Pak? Kira-kira bisa rohe pinten. Malu banget saya ditanyain bisa roh berapa Pak. Malu banget rasanya itu. Jadi betul kalau dakwah sebenarnya bukan di mimbar-mimbar ceramah, tapi di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kepedulian kita kepada sesama. Saya membaca ada tulisan di medsos yang nampar kita. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Yuk Bapak Ibu yang kaya-kaya berhitunglah. Ngapain sih Pak umroh tiap tahun? Kan begitu? Tiap tahun umroh 35 juta loh umroh itu. Kalau laki bini 70. Sudahlah jangan sering-sering nanti muncul riaknya. Maaf ngomong ya, gua ada 17 kali ke Mekah unta aja apa lama gua. Muncul sombongnya Pak. 70 juta itu coba Pak, 70 juta bagiin sama tetangga. Bagiin sama keluarga yang nggak mampu. Seneng banget ya Pak. Apalagi di Bandar Lampung ini masih banyak anak-anak yang ditahan ijazahnya oleh pihak sekolah kan. Saya juga bingung juga nih Pak. Katanya Indonesia sudah merdeka, masih banyak anak SMA di Lampung ini yang ijazahnya nggak bisa diambil gara-gara tunggakan SPP. Tunggakan sampai 10 juta, 15 juta. Ya orang tua daripada bayar tunggakan SPP 15 juta mending buat modal usaha. Ya Pak ya. Makanya saya juga bingung kok negara yang sudah sedemikian merdeka bayar sekolah kok tambah mahal. Nggak ada SPP tapi ada uang komite. Pacak pula pakai uang komite. Infak namanya itu. Na'udzubillah. Ini ada apa sebetulnya? Jadi balik lagi ke kepedulian kita kepada sesama, yuk kita bantu. Tapi saya ingin ingatkan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu penting bagi kita. Dan begini Bapak Ibu, walaupun kita nggak dapat bansos dari pemerintah,
Enggak urut kita mendapatkan rezeki dari Allah. Betul apa betul? Saya ini Pak, ya Pak Bunto ya kenal betul lah dari saya gue sepeda. Kalau tidak salah, saya khutbah pertama di sini itu pakai sepeda lah dulu. Masih ingat saya, Pak. Sampai ada yang ngomong, Ustadz, namanya Haji Khairuddin, capek amat ngajar ngaji pakai sepeda. Ini duit 1 juta buat DP motor. Kata saya, Pak Haji, kebalik ini. Mestinya saya yang bayar DP, Pak Haji yang nyicil. Karena kalau saya yang nyicil nggak sanggup, saya ngukur badan Bapak Ibu. Ngontrak saja saya diusir-usir orang. Ngontrak itu waktu itu masih 150.000 sebulan. Ngontrak aja diusir orang, boro-boro nyicil motor. Ya udah kata dia, kalau nggak mau, agak ngambek dia Pak. Ya nggak apa-apa lah, saya ngukur kemampuan saya kok. Besok Senin dia telepon, Ustaz, bisa nggak ke PT Tunas Dwi Pamatra? Nah, dealer Honda itu kayaknya. Oke, naik Damri Bu, dari Waidadi itu kan masih Damri dulu Pak. Turun di Raden Intan itu kan, samping Gramedia itu. Sampai di situ Ustaz, milih motor, tapi jangan yang mahal-mahal kata dia. Saya tanya sama sales, yang paling murah mana? Ini Pak Ustaz, Fit X. Suprapit udah habis itu Pak, tahun 2008. Fit X. Ditanya harga 10.500.000, langsung dibayar cash, proses administrasi nunggu sekitar setengah jam lebih. Kata sales, Ustaz, alamat rumah di mana? Motor mau kami antar. Kata saya, Mas, nggak usah diantar nih motor, mau tak naikin dewe, kata saya. Oh gitu ya? Iya dong, kata saya, seumur-umur baru itulah punya motor saya soalnya. Kasih jaket, kasih helm, starter, karena udah dipanasin sejak awal. Begitu keluar jalan Raden Intan itu Pak, mapas, subhanallah. Disitulah saya menjadi orang yang merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Kayak jadi Superman betal terbang rasanya Pak. Walaupun masih agak kaku pakai motornya itu rasanya kaya, luar biasa. Nah mulailah saya siaran di radio Bioli, pakai motor tiap subuh dulu, yang bisikan kolbu Billy Sener yang dulu itu, yang tanya jawab tiap subuh itu. Diundang di kantor pemerintah. Lama-lama ditawarin umroh. Mau, kata saya, mau dong Pak. Tapi kurang satu persyaratan Pak, suruh buat surat keterangan tidak mampu. Cuman masalahnya, saya waktu itu masih umur 26 tahun. Saya ngomong, Pak boleh nggak usah pakai surat keterangan tidak mampu? Nggak bisa Ustadz, ini syarat. Enggak, kata saya takut permanen nggak mampunya ini. Walaupun saya ini nggak kaya, tapi nggak mau saya permanen nggak mampunya, karena surat ini diarsipkan Pak, kata saya. Ya sudah, kata dia, nggak jadi Pak saya umroh. Bukan sok kaya, saking takutnya permanen nggak mampu, nggak jadi berangkat umroh. 3 bulan kemudian ajib Bapak Ibu, saya ditransfer murid ngaji saya yang nadar kalau bisa ngaji mau merangkatin saya haji, transfer 35 juta. Alhamdulillah ngurus haji berangkat 2012. Alhamdulillah itu sejarahnya saya dapat haji Pak, gara-gara nolak umroh. Saya ingat betul konversi minyak tanah ke gas, masih ngontrak saya itu kan. Saya tanya Pak RT, Pak saya nggak kebagian gas sama kompor. Pak Ustadz maaf, betul kata ketua RT, kan ngontrak di sini, bukan warga RT kami, jadi nggak kebagian. Kalau mau kebagian, nguruslah ke kelurahan, tapi sertai nanti ngurus juga surat keterangan tidak mampu. Surat itu lagi Pak, kan saya kan alergi sama tuh surat, takut melarat beneran saya ya. Akhirnya duit ngajar ngaji Pak, ngajar privat ke rumah-rumah itu, kumpulin dikit, cukup 750.000. 550 buat beli gas yang 12 kilo, yang 200 buat beli kompor yang 2 tungku. Makanya saya sejak saat itu sampai hari ini belum pernah pakai tabung subsidi. Makanya ibu-ibu yang jangjeng tadi itu, yang sosialita itu, kalau senam semangat banget, pokoknya udah sosialita banget lah pokoknya. Setiap hari update status, sekali-kali ke dapur lihat tabung yang warna hijau, ada tulisan yang dicap putih itu loh Bu,
hanya untuk masyarakat miskin, agar kita mawas diri. Jadi balik lagi Bapak Ibu, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Makanya Pak, terus terang, saya yang bersuara di YouTube mengkritik Masjid Al-Jabar Jawa Barat. Mengapa saya kritik? Karena Masjid Al-Jabar tidak dibangun pakai uang Taipan Arab, bukan pakai uang luar negeri, bukan uang pribadi, tapi dibangun pakai APBD Jawa Barat. Nilainya berapa? 1 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? 12. Itu kalau 1 triliun itu dibelikan sebelah semua. Tenggelam Lampung sama Jawa Barat sama sebelah itu, Pak. Saking banyaknya. Itu uang rakyat. Di saat bersamaan di Jawa Barat masih banyak anak SD yang sekolah nggak pakai sepatu. Di Jawa Barat itu angka putus sekolahnya sangat tinggi sekali. Di saat yang sama kemiskinan belum bisa diselesaikan, tapi kita bermegah-megahan bikin masjid mewah. Kita anggap Bapak Ibu kalau bangun masjid megah itu pasti ibadahnya paling tinggi, padahal belum tentu Bapak Ibu. Makanya tadi kalau sudah bagus masjid kita, sudah rawat aja yang ada. Selebihnya yuk kita membantu sesama kita. Insya Allah. Berikutnya, wa talaqtu findari faro'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Begitu aku nengok ke neraka, bukan kunjung ya Pak, kalau kunjung masuk gosong Nabi kita. Aku nengok ke neraka, nengok dari jauh aja. Aku lihat ternyata sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Tuh Bu, kok perempuan? Tapi kalau ibu-ibu Nurul yakin ini kayaknya masuk surga semua ya. Kelihatan dari mukanya. Tapi baru kayaknya ya Bu ya. Saya membayangkan, ini bayangan pribadi ya Pak, membayangkan surga itu penuh sama perempuan Indonesia. Loh apa sebabnya? Karena terbukti Pak, perempuan Indonesia adalah perempuan paling tangguh sedunia internasional. Perempuan Indonesia ini paling sabar walaupun disakiti suaminya. Ya Pak ya? Walaupun suaminya hidung belang, mata keranjang, udah hidungnya belang, matanya keranjang, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Ibu-ibu tetap bertahan, ya Pak ya, demi anak Pak. Mengapa saya katakan ini apresiasi buat semua warga bangsa wanita Indonesia? Bandingkan sama wanita Barat. Kalau di Barat Bapak Ibu, laki selingkuh, bini balas selingkuh juga. Laki pacaran, bini ikut pacaran. Laki cewekan, bini cowok. Itu di Barat loh Pak. Memang begitu keadaannya. Wanita Indonesia sangat menjaga kehormatan diri. Nah, apa sebab wanita banyak masuk neraka? 1, karena wanita mengotori ranjang suami. Bu, sakit kayak manapun jangan pernah membalas suami. Kalau sampai mengotori ranjang suami selingkuh, bini selingkuh juga, sudahlah tamat riwayatnya Bapak Ibu. Makanya benar Pak, bapak-bapak juga dosa paling besar itu apa? Ganggu bini orang. Makanya ada pepatah di medsos, laki-laki yang rajin mencium istrinya, dengerin ya Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Jajal kalau nggak percaya Pak, baca koran kita. Kalau di Madura kena carok dengan macam-macam. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan ngengkeng. Tahu ngengkeng nggak? Ngengkeng kaca pinggang. Woi, bentang-bentang begaje lah melawan laki. Perempuan melawan suami. Bu, kalau mau masuk surga taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka Bu gampang.
Saya ajarin ngelawan saja sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk neraka. Kan gampang. Mohon maaf ibu-ibu ini, walaupun kerudungnya nyengser di tanah, saking panjangnya nyapu halaman nggak pakai sapu, pakai kerudung itulah. Sholat tahajud tiap malam, 5 waktunya tertib, puasa Senin Kamis rajin, berangkat haji 10 tahun sekali, umrohnya seminggu 5 kali, rumahnya di Mekah soalnya. Tapi penyakitnya cuma satu, melawan suami, nggak akan dapat surga. Jadi jangan merasa gumedek, merasa bisa menguasai suami, jangan. Yang ketiga, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena nggak syukur sama suami. Ibu-ibu kalau ingin masuk surga saya ajari, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo, ya iyalah kalau segitu mah. Tapi lagi pula begini Pak, yang namanya ibu-ibu di Indonesia ini nerimo semua, tapi bapak-bapak jangan pelit, ya nggak Bu? Sekali-kali dia panggil istri, mama, sini mama. Ada apa papa? Iya. Duduk dulu mama. Rogoh kantong kanan Pak, agak seret, tebal nih Bu. Tarik duit 15 juta udah diikat. Naruh di mejanya agak dibanting Pak. Cereger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli beras, cicilan Tupperware, cicilan kulkas, duit arisan, buat cicilan seragam pengajian yang toska-toska ini. Kalau belum lunas ya Bu ya, untuk ongkos anak sekolah, bayar tagihan listrik, kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah ada sisanya. Ya kalau sisa ambil kumpul sama mamah itulah. Alhamdulillah. Begitu bini balik badan, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri Pak, ambil lagi 15 juta, banting lagi. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama nyuci. Ini bonus buat mama bawa ke Babu Kuning, bawa ke Mall Bumi Kedaton, bawa ke Transmart. Jangan pulang mama kalau nggak habis. Oke papa. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi sampai jedut pelapon lah Bu. Cuman kalau ada maksud saya Pak, jangan pelit. Karena ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya Bu? Tunjukin sama saya. Kalau di sini udah pelit ngasih dikit, itu pun diungkit-ungkit. Bener kalau kata orang di medsos, ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahi. Ingin istrinya cantik, modalin. Karena mengapa cantik butuh modal. Tapi di sisi lain ibu-ibu mesti qanaah. Insya Allah. Ntar lihat jam dulu, biar gak kemalaman. Dikit lagi. Naik ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Naik ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, ketemu Nabi, yang langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Thumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Lalu Nabi dibawa ke sidratul muntaha. Dari sidratul muntaha Nabi naik lagi ke mustawa sampai di hadapan Allah. Saya singkat di ceritanya. Nabi langsung duduk iftirash, duduk tasahud awal.
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itulah dialog Nabi dengan Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau nanti di kiamat kita ketemu Allah, ucapannya itu jangan sekali-kali mengucap assalamualaikum ya Allah, jangan ngelunjak bener dia orang. Nggak boleh mengucap salam sama Allah Pak. Yang boleh penghormatan. Nah ucapan penghormatan Nabi dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan ini lalu dijawab Nabi lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Nah illallah maka tunjuk. Saya ingin mengabarkan sedikit tentang fikih Bapak Ibu. Ada 4 madhab tentang angkat tunjuk waktu syahadat. Pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi tangan nggak digenggam ya Pak. La ilaha illallah turun. Ini madhab Hanafi. Nafi naik, isbatnya turun, nggak digenggam. India, Pakistan, Bangladesh gitu semua. Yang terbanyak kedua madhab Syafi'i. Kayak di Indonesia ini illallah ngangkat, illallah ngangkat. Ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini Pak, Wali Songo dulu bawa Islam ke Indonesia, madhabnya Syafi'iyah. Madhab resmi negara kita ini madhab Syafi'i, illallah ngangkat. Kemudian yang nomor 3 terbanyak ketiga madhab Hambali, Imam Ahmad ibnu Hambal. Dari At-Tahiyat udah ngangkat. Ini saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu lebih banyak mengambil madhab Hambali. Itu Ahlussunnah wal Jamaah semua. Nah yang paling dikit pengikutnya madhab Malik. Diangkat, digerakkan ke kanan ke kiri. Tak, 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 tak. Cuman saya bingung aja. Imam Malik itu kan kanan kiri. Kok zaman sekarang orang atas bawah? Wong, 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 wong. Ada yang muter-muter. Wer, 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 wer. 3 madhab mengatakan makruh menggerak-gerakkan telunjuk waktu tasawuf. Hanya Imam Malik mengatakan hukumnya sunnah menggerak-gerakkan telunjuk. Itu khilafiyah sekali lagi. Hanya saja saya subang saran Bapak Ibu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cocok atau cocok? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Saya sih sepakat Bapak Ibu. Yang subuhnya pakai kunut bagus. Yang subuhnya nggak pakai kunut bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Yang azan Jumatnya sekali bagus. Yang azan Jumat 2 kali bagus. Yang nggak bagus, yang nggak Jumatan. Cuman Bapak Ibu, Arab Saudi 21 negara Arab Pak, 21 negara menetapkan masjid-masjid wajib bermadhab dengan madhab resmi pemerintah. Begitu. Kalau pemerintahnya madhabnya Hambali kayak di Arab, madhab Hambali yang dipakai di masjid-masjid. Kalau pemerintahnya bermadhab Syafi'i, madhab Syafi'i yang dipakai di masjid-masjid. Termasuk negara tetangga kita, Malaysia, Brunei Darussalam, semua masjid wajib bermadhab Syafi'i. Kalau di Malaysia itu Pak, pesantren saja nggak dapat izin dari pemerintah kalau nggak bermadhab Syafi'i. Hanya Indonesia, negara paling bebas sedunia internasional itu. Cuman maksud saya, walaupun kita bebas mau madhab apa aja tergantung imam kalau di Indonesia kan begitu. Tapi mohon maaf, hormatilah pendapat mayoritas. Yang ngelunjak itu Pak, ketika minoritas membid'ah-bid'ahkan amalan minoritas, yang mayoritas. Mayoritas orang Indonesia pakai kunut, dibid'ah-bid'ahkan, ngelunjak itu namanya. Nggak boleh yang kayak gitu itu. Hormati perbedaan pendapat. Nggak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya. Tapi ingat, tabdi'i, menuduh orang lain bid'ah itu bahaya itu. Bisa bahaya. Sama saja kita menuduhnya masuk neraka. Hati-hati dengan itu semua. Kita sudah satu pakem Bapak Ibu. Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan itu sangat wajar sekali. Yang penting tadi jangan menuding bid'ah. Cocok atau cocok? Ya iya dong, masing-masing aja kan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Baik, singkat cerita. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholah. Lalu Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat.
ditawar-tawar tinggal 5 waktu sholat. Nah inilah puncak Isra Mi'raj malam ini. Saya closing dengan sabda, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa shalawatin, sesungguhnya dari 50 sholat itu tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun, satu sholat bernilai 10. Fadzalika khamsuna sholat, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah, sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna liwaqtihinna, tapi awas yang tidak menjaga 5 waktu sholat. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lo kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istri nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok jadi kesiangan? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik, demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa saja yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan berdoa. Ya Zal Jalal